Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 11 Juni 2024. Berita pertama, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dicecar dalam rapat dengan Komisi 6 DPR. Selanjutnya polisi mengungkap fakta baru, tewasnya bos rental mobil miliknya akibat dikeroyok warga. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menghadiri rapat Komisi 6 DPR Selasa siang tadi. Dalam rapat, Bahlil mendapat pertanyaan tajam dari anggota Komisi 6 DPR, fraksi PDIP Haris Turino. Dalam rapat, Haris mengkritik keras Bahlil terkait belum adanya investasi asing di ibu kota Nusantara. Sejauh ini, Haris menegaskan IKN masih memakai APBN untuk pembangunan. Ia meyakini bahwa investasi belum datang karena banyak permasalahan yang belum selesai. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan, itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali untuk menaruh dananya kecuali diinjak, Pak. Kalau diinjak mau tidak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar? Polisi masih mendalami peran AG, pembawa mobil rental di Pati, yang sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Pendalaman itu berkaitan dengan pengakuan pelaku bahwa mobil rental disewa oleh saudara pelaku. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Satake Bayu menyebut, pihaknya hingga kini masih berfokus terkait penganiayaan, hingga menyebabkan BH, sang pemilik rental mobil, tewas akibat dikeroyok massa. Dari penyelidikan, polisi mendapati fakta baru bahwa AG yang melindas korban dengan motor usai warga mendengar teriakan maling. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Kini para tersangka telah diamankan. Kepolisian memastikan membuka kemungkinan tersangka bisa bertambah. Adapun pasal yang disangkakan kepada para pelaku, yakni pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.